Secara etimologis, budak merupakan bahasa Sunda yang berarti anak-anak, dan angon berarti mengangon atau beternak. Budak angon merupakan salah satu kebijakan di pemerintah daerah Purwakarta yang dimulai sejak 2015. Kebijakan ini memiliki akar sejarah di negeri kita sebagai negeri agraris. Lalu, apa dan bagaimana sih sebenarnya budak angon itu? Di sepanjang video ini, kita akan kupas konsep budak angon selengkapnya. Bersama saya, Belmondo Scorpio. Peraturan Bupati Purwakarta nomor 70A tentang desa berbudaya diluncurkan sejak 2015 lalu, memuat aturan tentang keharusan bagi pelajar memiliki hewan ternak sendiri dan diwujudkan dalam program Budak Angon. Kewajiban itu disebut terinspirasi ajaran Bung Karno soal marhaenisme. Pemikiran itu mengharuskan setiap anggota masyarakat menguasai alat produksi untuk kelangsungan hidup tanpa bergantung kepada pihak lain. Istilah marhaenisme pertama kali muncul dari Bung Karno karena terinspirasi oleh seorang petani asal Bandung Selatan bernama Marhaen. Dengan menekuni bidang peternakan, budak angon akan terbiasa mencari rumput untuk makanan ternaknya, sehingga berimplikasi positif terhadap perkembangbiakan hewan ternak yang mereka urus. Proses pembelajaran seperti itu dinilai cukup penting agar generasi muda terlatih mengelola sumber-sumber ekonomi. Pada akhirnya, akan melahirkan nilai tambah bagi diri dan keluarganya. Di Amerika, istilah itu populer dengan sebutan koboi. Hal tersebut diungkapkan mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, di sela kegiatan ngabuburit bareng warga Kabupaten Garut. Tepatnya di Kampung Nangka Payung, Desa Sukamulya, Kecamatan Singajaya. Menurut Dedi, melalui program tersebut dapat terlahir banyak peternak baru. Implikasinya, generasi milenial bermental produktif, tidak konsumtif seperti kebanyakan. Bupati Purwakarta pada saat itu menilai, fenomena hari ini yang memperlihatkan karakter konsumtif telah menggerus mental generasi bangsa mulai dari usia sekolah. Pelajar lebih banyak menghabiskan waktu untuk nongkrong, main game, dan jalan-jalan menggunakan kendaraan yang dibeli dengan uang orang tua. Bahkan, banyak di antara kendaraan tersebut didapat dari modal kreditan akibat desakan anak-anak kepada orang tua mereka. Alhasil, berdasarkan data pada Dinas Peternakan dan Perikanan Purwakarta, jumlah domba kini melebihi jumlah penduduk di kabupaten tersebut. Beternak domba juga merupakan profesi yang ditekuni Dedi Mulyadi sejak kecil. Dia membiayai sekolahnya sendiri dari hasil ternak tersebut hingga menjadi sarjana. Dalam sejarahnya, kegiatan menggembala pernah menjadi kebiasaan yang lumrah terjadi pada pelajar di desa-desa sejak era kolonial, awal kemerdekaan, Orde Lama hingga Orde Baru. Di era di mana digitalisasi teknologi dan informasi belum terjadi atau sepesat sekarang. Di era Orde Baru, pemerintah daerah Jawa Tengah misalnya, memberikan pinjaman ternak bagi masyarakat desa untuk merawat dan mengembangbiakannya. Nantinya, hewan induk berupa sapi dan kambing-kambing tersebut akan dikembalikan lagi pada pemerintah setempat. Di era yang sama, atas kebijakan tersebut, banyak pondok pesantren yang meminta pemerintah memberikan kebijakan mendukung program santri untuk beternak. Jauh sebelum itu, di era kepemimpinan Presiden Soekarno, pelajar mendapatkan pendidikan kesadaran berpolitik dan pentingnya pertanian dan buruh sebagai penunjang kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut dijalankan di atas dasar haluan Manipol Usdek. Kegiatan beternak bahkan masih banyak ditemui di tengah kota Jakarta yang pada masa itu masih sangat hijau dan asri. Kebijakan semacam budak angon ini ternyata bukanlah hal baru di negeri kita sebagai negeri agraris. Namun, untuk menjalankan di era di mana masyarakat umumnya sangat menggantungkan keseharian pada gadget, cukuplah menarik. Dapat menjadi kegiatan yang syarat makna, filosofis, dan melatih daya tangkas, motorik, dan pertumbuhan anak-anak dan remaja. Nah, teman-teman, bagaimana menurut kalian?
Jangan lupa kasih pendapat kalian terkait hal ini di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like dan share, subscribe juga channel GeoLab dan nyalakan lonceng notifikasi supaya gak ketinggalan video terbaru kami. Saya Belmondo Scorpio, sampai ketemu dalam episode Kupas Konsep selanjutnya.